Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Apa kabarnya anak-anak sekalian? Bagaimana? Baik? Alhamdulillah. Ya, Bapak doakan semuanya ada dalam keberkahan, sehat walafiat, selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Selanjutnya marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas shalihin. Selanjutnya marilah kita bacakan tadarus Al-Qur'an. Silahkan anak-anak sekalian buka Al-Qur'annya masing-masing. Kita akan membaca Al-Qur'an surat Al-An'am ayat 99. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwallazi anzala minas samaa'i ma'an fa akhrajna bihi nabata kulli syai'in fa akhrajna minhu khadiran nukhriju minhu habban mutarakiba wa minan nakhli min tal'iha qinwanun daniyatu wa jannatin min a'nabin wa lizaitun warruman والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم ذلكم الله وربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير قد جاءكم بصائر من ربكم
فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو أعرض عن المشركين صدق الله العظيم. Adapun tema pembelajaran pada hari ini adalah ingin meneladani ketaatan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kompetensi dasarnya memahami makna iman kepada malaikat berdasarkan dalil nakli. Adapun tujuan pembelajarannya, setelah mengikuti proses pembelajaran, ya, peserta didik diharapkan dapat: 1. Menyebutkan pengertian iman pada malaikat-malaikat Allah. 2. Menyebutkan dalil nakli dan akli tentang iman kepada malaikat. 3. Menjelaskan tugas-tugas malaikat. Nah sekalian, tahukah kalian bahwa malaikat pernah bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala? Ketika Allah hendak menciptakan manusia, malaikat bertanya, "Apakah engkau akan menciptakan makhluk yang kerjanya merusak dan menumpahkan darah? Sementara kami senantiasa bertasbih dan memujimu." Allah Subhanahu wa taala menjawab, "Aku lebih mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Ya. Itu terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 30. Nah, menurut percakapan tersebut jelas bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan malaikat sebelum diciptakannya manusia. Jadi, malaikat itu bukan makhluk khayalan, melainkan makhluk yang benar-benar ada. Para malaikat merupakan makhluk yang berbeda dengan kita. Mereka makhluk goib. Goib itu apa artinya? Goib itu tidak tampak, ya. Kita tidak terjangkau oleh penglihatan mata kita. Yang diciptakan dari cahaya. Mereka memiliki sifat sangat taat dalam menjalankan perintahnya, ya, atau perintah Allah, dan tidak pernah ingkar sedikit pun. Mereka adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Mereka sangat senang dan cinta kepada manusia yang berbuat mulia. Nah sekalian, selanjutnya setelah mengetahui sifat-sifat dari malaikat, kita akan mengkaji juga, ya, perbedaan 3 makhluk Allah yang Allah ciptakan, diantaranya malaikat, jin, dan manusia. Apa saja persamaan atau perbedaannya? Boleh kita
lihat di KB berikut ini ya. Ya, yang pertama malaikat ya diciptakan dari apa? Ya, tadi sudah kita bahas bahwa malaikat diciptakan dari nur atau cahaya. Sedangkan jin coba dari apa? Ya, kalau jin diciptakan dari api ya. Berarti beda dengan malaikat. Kalau manusia bagaimana? Manusia juga berbeda dengan jin ataupun malaikat. Karena manusia diciptakan dari tanah. Kemudian yang kedua, malaikat adalah makhluk gaib. Bagaimana dengan jin? Jin juga merupakan makhluk gaib. Bagaimana kita jelaskan sebelumnya bahwa yang disebut makhluk gaib itu adalah makhluk yang tidak kasat mata. Jadi kita tidak akan mampu untuk melihat dengan mata jasmani kita ya. Selanjutnya, kalau manusia bagaimana? Kalau manusia sebaliknya dari malaikat dan jin. Jadi kalau manusia merupakan makhluk yang terlihat mata atau makhluk kasat mata ya. Kita bisa melihat dengan mata penglihatan kita. Jadi di sini ada yang sama, yaitu antara malaikat dan jin merupakan makhluk gaib. Tapi kalau manusia berbeda dengan malaikat dan jin karena manusia merupakan makhluk bukan makhluk gaib atau makhluk yang terlihat mata atau kasat mata. Sedangkan kalau malaikat dan jin merupakan makhluk gaib keduanya, ya. Jadi kalau kita ada seorang yang bisa pernah bercerita, ya, misalkan pernah melihat bentuk jin, ya, rupa jin daripada jin ataupun malaikat. Nah, kita bisa pastikan bahwa orang tersebut adalah berbohong, ya, atau mungkin saja dia melihatnya karena merupakan halusinasi saja. Karena pandangan kita tidak akan mampu untuk melihat ya dengan mata telanjang kita. Ya, selanjutnya yang ketiga apa? Ya, persamaan atau perbedaan dari ketiga makhluk Allah tersebut. Pertama, malaikat. Nah, di sini sifatnya malaikat itu selalu patuh dan taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kita patut yang meneladani dari ketaatan ini malaikat. Walaupun sampai dimanapun kita tidak akan mampu ya menyamai ketaatan kita untuk bisa menyamai ketaatan daripada malaikat itu. Tapi kita berusaha ya, berusaha semaksimal mungkin kita menjadi makhluk sebagai manusia yang taat
terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita teladani bagaimana malaikat ketaatannya. Mereka sekalipun dalam hidupnya tidak pernah, ya, melanggar dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, berikutnya sedangkan kalau jin bagaimana? Kalau jin ini ternyata sama seperti kita, ya. Ada yang patuh dan ada yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sifat jin itu patuh dan ada juga yang durhaka seperti kita manusia. Manusia bagaimana? Nah, di sini manusia juga sama. Kadang kita patuh dan terkadang juga kita pernah, ya, melanggar atau durhaka terhadap apa yang Allah perintahkan. Nah, di sini mungkin ada pertanyaan, mengapa malaikat bisa menjadi makhluk yang tidak pernah sekalipun untuk melanggar perintah Allah, sedangkan kalau jin dan manusia dalam hidupnya tentunya pernah melakukan pelanggaran, ya, atau durhaka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini sebabnya adalah karena faktor bahwa malaikat itu tidak memiliki hawa nafsu. Sedangkan kalau jin dan manusia oleh Allah diberikan hawa nafsu. Nah, nafsu inilah yang membuat jin dan manusia itu terkadang melanggar dari perintah Allah, tergantung kekuatan imannya. Karena jin dan manusia itu dianugerahi oleh Allah potensi akal dan hawa nafsu. Kalau imannya kuat, dia akan mengikuti petunjuk dari akal yang dia miliki. Tetapi sebaliknya, kalau akalnya itu kalah oleh hawa nafsu, maka yang akan menguasai dirinya adalah nafsunya, sehingga dia akan diperbudak oleh hawa nafsunya, dan dia, nafsu itu sifatnya selalu ingin melanggar, ya, bermaksiat terhadap perintah Allah. Nafsu itu seperti itu, ya. Nah, itulah apa sebabnya mengapa manusia dan jin akan pernah melanggar perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu maka kita harus sadar, ya. Kita dalam hidup jangan sampai kita menuruti hawa nafsu kita, ya. Hawa nafsu kita itu adalah ujian bagi kita, apakah kita benar-benar, ya, menjadi seorang yang beriman pada Allah, ataukah justru kita sebaliknya, ya, tidak mampu mengendalikannya, dan akhirnya kita akan menjadi tersesat dan celaka hidup kita baik di dunia dan di akhirat. Dan dalam suatu keterangan bahwa Rasulullah menjelaskan kita harus mempersiapkan diri, ya, untuk menghadapi nafsu ini, karena ya, selanjutnya yang kelima, apa persamaan ataupun perbedaan dari antara malaikat, jin, dan manusia. Pertama, malaikat pikirannya jernih dan lurus, ya. Sedangkan kalau jin
ini sama dengan manusia, pikirannya berubah-ubah. Ya, jin pikirannya berubah-ubah dan manusia juga pikirannya berubah-ubah. Jadi malaikat berbeda dengan jin dan manusia, yaitu jernih pikirannya dan lurus. Tapi kalau jin dan manusia sama, pikirannya berubah-ubah. Nah, yang keenam, perbedaan antara jin, malaikat, dan manusia adalah malaikat tidak mempunyai nafsu. Ya, jadi sudah kita bahas, malaikat itu tidak memiliki nafsu, sehingga dia tidak akan pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena nafsu itulah yang membuat seorang makhluk itu melanggar atau berbuat durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sedangkan jin dan manusia ini juga sama, ya, memiliki kesamaan, yaitu memiliki hawa nafsu. Ya, jin ataupun manusia memiliki nafsu. Nah, sekalian, selanjutnya untuk materi dan tugasnya pada pembelajaran hari ini, silahkan kalian simak di Google Classroom masing-masing kelasnya. Dan demikian yang bisa Bapak sampaikan pada hari ini. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.